ya. Mungkin kalau nggak ada waktu nggak apa-apa, tapi mungkin nanti di rumah ayah bunda dengan pasangan boleh ngecek ini, karena persoalannya adalah tergantung anak-anak itu sangat tergantung kontrol dirinya seperti apa teladannya kita. Nah, saya bacakan ayah bunda ya. Seharusnya memang kalau kita ketemu langsung bisa diisi, bisa kita eksplorasi ya. Jadi ini ayah bunda boleh ngisi dengan angka 20 30 di sini ya di pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ayah bunda juga bisa mengisi tentang 30 jumlahnya. Kalau 30 40 nanti kita jumlahkan 40 itu kalau 20 30 berarti ada masalah, kalau 30 40 perlu arahan, dan 40 50 bagus. Nah, isinya dengan angka nih ayah bunda ya. Kalau ayah bunda jarang melakukannya, tidak pernah tulis angka 1. Kalau 2 jarang, kalau 3 kadang-kadang, kalau 4 sering, kalau 5 selalu. Pertanyaan pertama. Pernyataan pertama, jarang nyela tanpa mikir. Bunda dan ayah jujur nih jawabnya. Kebiasaan ayah bunda itu seperti apa? Suka nyela, gitu ya, tanpa mikir, atau jarang nyela tanpa mikir. Jarang motong antrean, gitu ya. Mampu atasi dorongan tanpa orang dewasa. Mudah tenang setelah marah-marah, frustasi atau marah yang berlebihan. Jarang meledak-ledak. Tahan diri untuk tidak agresif fisik, ya. Jarang ceroboh. Tahan diri untuk agresif fisik ini tidak hanya memukul ayah bunda ya. Kalau ibu-ibu biasanya panci nih melayang nih. Kesel sama anak, pancinya melayang, sendoknya melayang. Itu juga disebut dengan agresif fisik. Jarang ceroboh, sabar menunggu, tidak perlu diingatkan untuk bersikap baik, mampu melepaskan diri situasi pengesalan. Nah, ini hanya tugas ayah bunda ya. Kalau ayah bunda ditulislah angka 1, 2, 3, atau 4, nanti jumlahkan. Kalau ternyata jumlahnya ayah bunda 20 30 berarti memang ada masalah kontrol dirinya. Artinya apa? Kalau kita nanti bicara soal tip dan triks untuk persoalan gadget dan gawai ini, berarti persoalan yang paling utama yang dibereskan itu ayah bundanya. Kalau 30 40 berarti perlu arahan kontrol dirinya. Kalau jumlahnya 40 50 berarti memang ada masalah ini. Ya. 40 50 itu berarti bagus ya, ya bunda ya. Di 20 30 itu berarti ada masalah. Baik. Nah, bagaimana langkah memberikan contoh kepada anak-anak kita itu sikap depan anak-anak soal gawai. Ini yang dilihat dari anak-anak kita. Ayah bunda yang melakukan SWT, seperti yang ayah bunda ketahui bahwa anak-anak kita itu dalam proses modeling dia akan lebih banyak melihat tingkah kita ya, sikap kita daripada ucapan kita. Nah, tadi saya mencontohkan sikap depan anak soal gawai itu seperti apa. Kita misalnya gini, ayah bunda kan sudah rutin lah ya, dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan family time gitu ya. Biasanya kalau 15 tahun ke bawah itu family meetingnya biasanya itu 2 kali dalam 15 hari. Nah, kalau 15 tahun ke atas itu biasanya 1 kali dalam sebulan. Nah, di dalam pertemuan family meeting itulah kita menetapkan beberapa kesepakatan gitu. Misalnya kesepakatan yang tadi saya sebut itu. Kita udah sepakat nih di family meeting pertemuan kita dalam pertemuan kita pekan ini, kita sepakat bahwa kita mencoba setiap azan nggak boleh ada yang pegang gawai, nggak boleh yang pegang gadget, nggak boleh pegang HP dan lain-lain. Nah, ayah bunda ini perlu sekali nih. Kalau ternyata gitu yang melanggar itu bapak dan ibunya, berarti memang kita agak gagal menanamkan kontrol diri kepada anak kita. Ya. Kemudian bagaimana sikap menahan diri soal gawai ini juga diperlihatkan ayah dan bunda. Bagaimana dicontohkan bagaimana menahan, misalnya tadi saya mencontohkan kalau azan atau kalau apa-apa nggak pegang handphone gitu. Misalnya antara maghrib dengan isya kita nggak pegang handphone ya, makan kita nggak pegang handphone ya gitu. Nah, ini juga menjadi contoh bagi anak-anak kita. Yang ketiga adalah apakah memberikan contoh kontrol diri secara prioritas, jadikan prioritas atau tidak. Maksudnya ayah bunda, dalam persoalan kita menyelesaikan persoalan gadget dengan anak-anak kita ini, apakah ayah bunda memprioritaskan misalnya kontrol diri ayah bunda mungkin tadi itu di angka 20 30, berarti agak lemah gitu ya bunda. Ayah bunda memprioritaskan nggak untuk memperbaiki diri? Gitu. Baik. Kemudian ajarkan makna kontrol diri kepada anak kita. Tekadkan berdua dengan suami istri soal kontrol diri untuk mengajarkan kontrol diri kepada anak kita. Misalnya kontrol diri itu apa nak? Sesuai dengan tahap perkembangannya. Kontrol diri itu misalnya kalau bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun itu sudah otomatis kita melakukannya dengan imajinasi gitu ya bunda ya, dengan dengan bercerita tentang Rasulullah mengontrol dirinya. Banyak contoh kontrol cerita-cerita Rasulullah di Sirah tuh banyak sekali. Misalnya Rasulullah ketika berpuasa gitu ya, ketika buka puasa hanya ada 1 korma, kemudian ada sekian banyak sahabat nggak punya yang lain, tapi Rasulullah bukan kontrol diri yang sangat luar biasa gitu ya bunda. Rasulullah hanya menguncupnya aja ujungnya korma, kemudian menyerahkan pada yang lain. Dan ini bagi 0 sampai 7 tahun sangat pas untuk mengajarkan makna kontrol diri. Semakin banyak kita bercerita kepada anak-anak 0 sampai 7 tahun, semakin bagus basic of knowledge-nya, dan semakin mudah kita mengajarkan kontrol diri kepada anak kita di usia 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun.
Bagi anak kita 14 sampai 15 tahun, bagaimana mengajarkan makna kontrol diri nggak bisa lagi lewat berkisah gitu ya Bunda ya, tapi lewat namanya role play. Jadi memang disimulasikan gitu ya. Anak kita melihat dan melakukan. Makanya sering disebut oleh ahli parenting itu 7 sampai 14 sampai 15 tahun itu kontrol diri itu harus dilihat oleh anak kita dan anak kita melakukannya gitu ya. Role play. Nah, bagaimana mengajarkan makna kontrol diri Irwan bagi anak kita, anak saya udah 15 tahun ke atas. Nah, nggak bisa lagi dengan lewat berkisah, nggak role being. Role being itu anak kita berikan tugas, gitu, kontrol diri, gitu ya Bunda. Dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab, dia yang mengevaluasi, dia yang melaksanakan konsekuensinya. Kemudian di rumah cara mengajar kontrol diri itu biasanya membuat mode kontrol diri. Nah, kalau saya lihat berbagai rumah nih yang memprioritaskan mengajar kontrol diri menggunakan HP bagi anak-anak itu, biasanya itu mereka sepakat bikin semacam spanduk kecil gitu ya. Misalnya apa gitu ya. Misalnya orang sabar dicintai Allah gitu ya. Atau orang antri dicintai Allah. Orang patuh dengan peraturan dicintai Allah gitu, atau bikin gitulah spanduk-spanduk gitu, atau spanduk atau tulisan besar gitu di dalam rumah gitu. Ini sebenarnya mengenalkan kepada anak-anak kita gitu untuk melatih kontrol dirinya dia gitu ya. Atau ayah dan bunda yang milik Allah Ta'ala, moto-moto itu bisa juga dipasang di beberapa tempat. Nah, kemudian yang mengajarkan makna kontrol diri yang berikutnya adalah membuat aturan soal kontrol diri. Aturan soal kontrol diri. Nah, biasanya ini kan kita lakukan di family meeting ayah bunda ya. Misalnya apa? Kalau kita ke kamar mandi gitu ya. Kalau ada 4 orang kamar mandi, mau ke kamar mandi, yang aturan yang kita bikin. Apa aturan yang kita bikin? Ini salah satu latihan untuk kontrol diri anak-anak kita. Gitu. Nanti ayah bunda yang mulia semua taala, nanti dampaknya adalah ketika kita bikin peraturan soal gadget gitu ya. Soal waktu, soal tempat dan lain-lain. Soal aplikasi yang harus kita lihat gitu. Ini pangkalnya adalah dasarnya adalah persoalan kontrol diri. Kemudian benda yang Allah Ta'ala adalah untuk mengajarkan kepada anak kita tentang memberikan apresiasi kepada anak kita. Ayah bangga dengan hasil kerjamu, Umi bangga dengan hasil kerjamu. Nah, bagi anak supaya dia merasa kontrol diri kan merasa dia berharga ya bunda ya. Nah, ubahlah sekarang aku bangga dengan hasil kerjamu itu dengan kita mengatakan kepada dia, kamu pasti bangga dengan hasil kerjamu. Ya bunda. Sehingga apa? Sehingga dia punya harga diri, dia punya pride gitu ya. Ketika dia punya pride, dia sangat gampang untuk melakukan kontrol diri gitu ya. Anak-anak yang dihargai itu sangat gampang melakukan kontrol dirinya. Yang kedua adalah memberikan dorongan kepada anak kita adalah memberikan pujian internal. Nah, pujian internal itu adalah apakah kamu sudah memuji dirimu? Maksud saya begini ayah dan bunda. Kalau anak kita berhasil melakukan sesuatu kontrol diri, misalnya gini. Bun, aku alhamdulillah bun, aku nggak pegang gadget. Sesuai dengan aturan di rumah ini. Aku dari maghrib ke maghrib tadi itu sampai isya aku nggak pegang gadget. Ya bunda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Para ahli katakanlah kepada anak kita bahwa, Dek, makasih ya, Dek, makasih ya, Mas, makasih ya, Bang ya. Abang udah memuji diri Abang belum, keberhasilan Abang belum gitu. Maksudnya gimana sih, Mak? Gitu. Abang udah muji belum? Ya Allah, alhamdulillah aku hebat ya, aku bisa menjaga diri. Itu penting ayah dan bunda. Karena untuk mengembalikan rasa harga diri anak-anak kita, tadi saya mengatakan harga diri yang kuat itu akan memudahkan anak kita kontrol dirinya lebih hebat. Minta anak hargai dirinya tadi sudah hebat, kamu hebat dalam kerjasama. Apakah kamu ingin melaporkan ke ayahmu? Tulislah surat, nanti ibu tanda tangan dan kita kirim kepada ayah. Misalnya gini ayah bunda, ayahnya lagi bekerja, kemudian dia bisa mengontrol dirinya, misalnya apa persoalan dengan gadget, misalnya dia nggak nonton aplikasi yang lain, kemudian dia sampaikan kepada kita. Nah, kita sampaikan ini, nah kamu ini kayaknya harus kamu kabarin sama ayahmu deh gitu ya, bahwa kamu udah bisa melakukan ini. Kemudian bikin jurnal keberhasilan. Nah, khusus bagi anak-anak 15 tahun ke bawah, ya dan bunda ini penting. Ya, terutama lagi bagi anak-anak mumayyiz ya, umur 10 tahun ke bawah, dia masih penting nih kita bikinkan jurnal keberhasilan dia. Apa aja keberhasilan Abang hari ini? Soal gadget, soal gawai apa aja? Peraturan kita bikin, Abang bisa melaksanakan nih nggak? Dia bilang, aku berhasil pertama ya bun ya, ayah ya. Aku berhasil pertama. Aku sepakat, aku pegang gadget itu cuma 2 jam.
Kemudian yang kedua, aku berhasil ketika ada temanku ngirimin aplikasi, mengirimkan ada video-video, aku nggak tonton. Aku berhasil untuk mengatakan aku nggak mau nonton yang seperti ini. Nah, dibikin tuh ayah bunda jurnal-jurnal seperti itu. Nah, kemudian ayah dan bunda yang melakukan SWT adalah ajarkan kepada anak kontrol diri itu seperti apa. Yang paling utama dalam anak melakukan kontrol diri itu bukan dipuji anaknya, tetapi pujilah kontrol diri yang dia lakukan. Ya, apa contohnya ayah bunda yang melakukan SWT? Kalau tadi dia berhasil misalnya soal gadget lah, ayah bunda ya, dia berhasil misalnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang kita bikin. Ayah bunda, jangan puji dirinya, gitu, tetapi pujilah kontrol diri yang dilakukan. Misalnya gini, abang ya Allah subhanallah, abang pasti bekerja keras untuk menahan diri tidak menonton hal-hal yang tidak kan. Nah, itu adalah prosesnya yang kita lakukan. Yang sering juga disebut oleh para ahli itu, pujilah bukanlah lakukanlah penghargaan, bukan melakukan kepujian kepada anak-anak kita. Karena pujian itu lebih kepada hasilnya, tapi penghargaan itu lebih kepada prosesnya. Kemudian beri pujian secara spesifik, ayah dan bunda yang mulia SWT, jangan hanya mengatakan bahwa abang hebat, mbak hebat, kakak hebat, tidak. Tetapi hebatnya itu apa? Yang berhubungan dengan gadget ayah bunda ya, hebatnya itu apa? Nah, semakin sering kita melakukan ini, semakin kuatlah kontrol diri anak-anak kita. Kalau semakin kuat kontrol diri anak-anak kita, semakin nyamanlah kita untuk memberikan anak-anak kita bergaul, berinteraksi dengan gadget. Kemudian yang terakhir adalah puji dengan ikhlas. Nah, ayah bunda yang melakukan SWT, perlu juga kita mengetahui bahwa kontrol diri ini, ayah bunda yang melakukan SWT itu tahap perkembangan kontrol diri maksudnya ayah bunda ya. Tadi saya menyebutkan kontrol diri itu bisa diajarkan sejak dari awal, sejak dari kecil. Nah, kontrol diri itu bisa diajarkan sejak dari anak lahir sampai usia-usia bayinya, gitu, ayah bunda. Biasanya kontrol diri anak-anak bayi itu datangnya dari kita ya, ayah bunda ya. Termasuk sampai nanti kontrol diri eksternal dia 1 sampai 3 tahun. Biasanya kita melatihkan ini. Anak megang apa, nah kontrol diri itu dari kita. Pembiasaannya dari kita. Misalnya dia pegang beli atau pegang kaca atau pegang apa yang tidak baik, kita mengatakan ini tidak baik, nah pegangnya ini. Kemudian baru umur 3-6 tahun kita membuatkan aturan gitu ya, aturan kepada anak kita, misalnya apa, mau melakukan apa kepada anak kita yang itu membahayakan dia, kita bikin aturan. Nah, umur 6 sampai 12 tahun ayah bunda yang melakukan masalah kontrol diri itu sudah mulai kita bangkitkan dari dalam anak-anak kita. Bahwa dia misalnya gini, dia dia mau melakukan sesuatu, misalnya ada temannya yang ngelempar-lempar kucing gitu ya bunda ya. Dia di umur 6 sampai 12 tahun sudah kita latihkan gitu. Kucing itu buat apa, Dek? Buat dilempar atau buat disayangi gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontrol diri abstrak. Biasanya di umur 12 tahun sampai 20 tahun atau sampai 21 tahun ke atas. Kontrol diri abstrak ini ayah dan bunda adalah kontrol diri yang sebenarnya kita nggak perlu lagi kita mengawasi kepada anak-anak kita. Sebenarnya dia sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Sudah muncul pertimbangan-pertimbangan dalam dirinya bahwa ini misalnya gini, aku berpuasa gitu ya. Aku buka apa enggak ya gitu. Itu sudah muncul dari dalam diri. Baik. Nah, berikutnya ayah dan bunda yang perlu juga kita pahami adalah butuh orang tua yang high quality. Nah, high quality itu adalah orang tua yang sangat berhubungan dengan dua hal ini. Yang pertama, bisa menjadi orang tua high quality itu maksud saya gini, mungkin pertemuan dengan orang tua dengan anak-anak mungkin nggak terlalu panjang. Mungkin pertemuan dengan anak-anak itu mungkin hanya sekitar 1 jam atau sekitar berapa menit gitu. Tetapi pertemuan beberapa menit dengan anak itu adalah sangat-sangat berkualitas. Syaratnya 2 ini, ayah dan bunda. Apa syarat yang pertama adalah ilmu. Nah, kalau saya ya bunda, banyak sekali ilmu yang harus kita punyai, tapi satu ilmu yang menurut hemat saya harus ada di dalam rumah tangga kita itu adalah tentang tahap perkembangan anak-anak. Tadi saya dari awal mengatakan agak lucu juga kalau kita mau menghebatkan anak-anak kita, tapi di rumah nggak ada buku tahap perkembangan anak. Jadi bagaimana kita suami istri mau membicarakan apa tentang anak kita, sementara kita nggak tahu perkembangan anak. Kita mau menstimulasi apa ke anak kita, sementara kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di anak kita. Kita sedang mau mensimulasikan sesuatu, mensimulasikan kontrol diri kepada anak kita, mensimulasikan tentang spiritualitas kepada anak kita, sementara kita nggak tahu perkembangan anak kita seperti apa sih, perkembangan spiritualitasnya anak 7 tahun itu seperti apa sih, kita nggak tahu. Nah, itulah ya dan bunda, kalau kita melihat contoh dari Kiai Hasan Albana, dari Syahid Hasan Albana, beliau dengan kapasitas yang sudah sangat luar biasa itu, kemana-mana beliau kalau kita periksa dalam tas beliau itu beliau masih membawa itu. Misalnya kalau ada anak beliau 5 orang, itu ada 5 profil.
lima tentang perkembangan anak beliau gitu. Untuk apa itu? Untuk beliau bisa baca-baca di dalam perjalanan di kereta atau di bus atau di mana beliau baca. Misalnya begini, anak beliau umur 15 tahun, beliau baca, oh perkembangan spiritualnya seperti ini, perkembangan emosionalnya seperti ini. Oh, jadi kalau saya pulang nanti, saya bertemu dengan anak 15 tahun saya, bicaranya begini. Nah gitu ayah dan bunda. Itu dengan kapasitas Masya Allah seorang syekh yang luar biasa, itu mementingkan untuk selalu melihat tahap perkembangan anaknya. Bagaimana dengan kita, ayah dan bunda? Jadi betullah kata para ulama-ulama, Fatih akan menyampaikan, kalau ada ibu bapak yang serius mau menghebatkan anak-anaknya, periksa rumahnya. Di rumahnya ada nggak buku tahap perkembangan? Ada nggak buku yang dia diskusikan, buku rujukan yang didiskusikan suami dan istri? Kalau nggak, agak susah. Bagaimana dia misalnya, saya mencontohkan sering begini ayah bunda. Bagaimana saya harus mengoperasikan handphone ini kalau saya nggak punya buku petunjuknya tentang handphone? Bagaimana saya harus memasang baterai handphone? Bagaimana saya harus memperbaiki? Oh, ini yang rusak keyboardnya. Keyboardnya yang rusak gitu. Oh, bagaimana caranya? Saya baca buku manualnya. Itu baru handphone. Bagaimana dengan anak kita yang kelak kemudian hari yang tidak hanya kita pertanggungjawabkan di dunia ini, tapi kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kita nggak tahu dengan apa yang terjadi di anak-anak kita. Nah, itu yang soal high quality, soal ilmu pengetahuan. Dulu ayah bunda saya bikin buku namanya Ada Apa Dengan Anak 0 sampai 15 tahun. Nah, ayah bunda, tapi buku itu sudah nggak terbit lagi, sudah nggak dicetak lagi. Saya lupa tuh ayah bunda. Nah, tapi ayah bunda bisa beli di toko-toko buku tentang tahap perkembangan. Menurut saya ini sesuatu dalam tanda petik wajib lah gitu ya. Kita nggak bisa lagi try and error dalam mengasuh anak-anak kita. Yang kedua adalah persoalan waktu. Kita bisa menjadi high quality. Ayah dan ibu ngomong dengan anak itu bisa cuma 3 menit, 5 menit, tapi anaknya nangkep gitu. Adalah waktu. Waktu dalam parenting itu, dalam persoalan ini adalah nggak boleh kita memberikan waktu luang kepada anak kita, tapi memang harus meluangkan waktu. Jadi dalam pengasuhan itu harus luangkan waktu, bukan waktu luang. Kalau waktu luang nanti akan menjadi waktu yang tidak bermakna buat anak-anak kita. Tapi memang harus luangkan waktu. Maksudnya begini ayah bunda, kalau bersoal dengan gadget ini nggak bisa membahasnya di waktu luang, nggak bisa. Ayah memang harus luangkan waktu. Sambil contoh ayah bunda. Nanti di tip dan trik itu akan kita bicara ketika kita membuat peraturan kepada anak kita soal gadget supaya dengan dia bosan dan bete, kita harus memberikan alternatif. Salah satu alternatifnya apa? Mungkin ayah berkisah, mungkin ayah akan mendongeng, mungkin ayah akan membawa ngajak dia traveling, mungkin ayah akan melakukan sebuah activity, dan itu nggak bisa di waktu sisa. Ya bunda, itu memang harus meluangkan waktu. Ya, termasuk juga ayah, termasuk juga bundanya. Nah, ini yang sudah ayah bunda sering lihat ya, tip dan trik ini. Sudah sering lihat ini, mohon maaf kalau hanya pengulangan-pengulangan saja. Apa tip dan triknya? Jadi beberapa item di atas itu adalah sesuatu yang memang harus kita siapkan. Ya, ini adalah tip dan trik yang ayah bunda bisa baca di mana saja. Yang pertama, persoalan gadget ini adalah yang paling utama. Semua para ahli mengatakan pastikan kita menjalin emotional bonding dengan anak kita. Ya, pastikan anak kita safe and secure dan dia trust sama kita. Kalau enggak susah ayah dan bunda. Susah kita bikin peraturan, susah kita mengawasi, susah kita membuat aturan-aturan, menegakkan konsekuensi kepada anak kita. Kenapa? Karena enggak ada jalanan emosional dengan anak-anak kita. Itulah sebabnya kata Pak ahli mengatakan, wahai para ayah dan ibu, kepada anak-anak itu konsepnya connection before correction. Jadi jangan mendahulukan koreksi, tapi bikin koneksi lebih dahulu. Jadi kalau ada salah anak itu supaya dia merasa safe and secure, jangan koreksinya yang lebih dahulu, gitu. Tapi koneksinya yang lebih dahulu. Ya. Kemudian tercukupi ucapan cinta, belayan sentuhan itulah ya, kehangatan kedekatan lain dan hadir di masa-masa golden time dan golden moment anak-anak kita, gitu ya. Supaya apa? Supaya jalinan emosi bonding itu kuat, gitu ya. Saat sedih, gitu ya, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Supaya anak kita merasa safe and secure dan trust sama kita harus hadir di saat dia sedih, saat dia nahan lapar, haus, saat senang, saat dia kecewa dan lain-lain. Seperti yang sering dicontohkan dari Rasulullah SAW. Nah, kedua adalah menjebol privasi anak. Nah, ini pertanyaan baru ini. Akhiran bukannya anak-anak itu terutama bagi anak-anak yang sudah balik, yang sudah anak-anak yang atau memuais balik ke atas. Bukannya anak-anak harus punya privasi. Oh iya, ayah bunda. Dia harus punya privasi gitu ya, karena begitulah cara dia tumbuh secara fitrah. Tetapi ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala, lewat kita, jalinan emosional yang kuat kita, bonding dan kita harus menjebol profesinya. Caranya gimana menjebol profesinya? Biarkan anak itu menjebol profesinya sendiri. Nah, saya ambil contoh gini ayah bunda. Karena dia safe and secure dengan ayah bundanya, dia trust sama ayah bundanya, anak-anak nggak ada rahasianya sama kita. Bunda ya, nggak ada rahasianya. Misal dia akan cerita gitu, bun, aku mohon maaf ya bun ya,
Tadi itu aku nggak sengaja, terus tiba-tiba aja terus ada aplikasi, ada tontonan Bun, ada video gitu, video orang dewasa gitulah Bun gitu. Itu dia menjebol profesinya sendiri. Jadi ayah bunda yang mulia SWT, bersoal dengan gadget ini, kata para ahli, jangan kita coba-coba berusaha untuk jebol profesinya. Misalnya ngepoin dia gitu ya bunda ya. Misalnya doain, misalnya apa, kalau misalnya anak-anak yang sudah pegang handphone nih, biasanya gitu ya, pegang handphone, kita handphonenya tergeletak gitu, kita doanya, wah mudah-mudahan nggak di password, mudah-mudahan nggak di password gitu ya. Itu namanya namanya kita berusaha menjebol profesinya dia. Nah caranya adalah biarlah dia menjebol profesinya sendiri. Ayah bunda yang melakukan SWT, biasanya ada skill-skill yang dilakukan oleh para ibu ya supaya membuat anaknya dekat dengan dia seperti memasak, memijat, dan mendengar dan lain-lain. Kemudian manajemen hiburan, memiliki agenda alternatif untuk menghibur anak. Nah, tadi sudah saya sampaikan ayah bunda ya, kalau anak-anak kita bete untuk melaksanakan ini sudah otomatis ya ayah dan bunda harus memberikan alternatif gitu ya. Capek banget ayah Irwan, iya memang. Tadi kita udah sepakati 0 sampai 15 tahun itu umur capek memang gitu ya. Umur di mana memang anak-anak kita belum terbentuk gitu ya. Baik kesolehannya belum terbentuk, kepribadiannya, karakternya belum terbentuk. Jadi memang membutuhkan kita. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala perlu kebersamaan yang bermakna dalam melakukan bosan ini, perlu alternatif acara-acara, kemudian perlu juga ayah dan bunda mempunyai skill menghibur, bermain, bercerita, berpetualang dan lain-lain. Yang keempat ayah dan bunda adalah membuat rundown aktivitas. Nah, rundown aktivitas ini kita buat bareng dengan anak kita ya. Membuat apalagi bagi anak-anak yang sudah di atas kelas 4, 5, 6, 7, 8 ke atas, yang dimana hormonnya itu menanjaknya luar biasa. Ya, ayah bundanya. Kalau anak-anak yang kelas 4 SD, 5, 6, 7, 8 itu salah satu musuh besarnya adalah waktu luang. Dan rundown itu daily activity. Nah, daily activity bunda yang berkata sementara nanti ayah mungkin itu ada nggak saat anak-anak kita bermain misalnya? Itu ada, tapi kita sepakati, kita masukkan dalam rundown, kita sepakati bersama berapa lama dia bermain. Ada nggak dia mau bermain gamesnya? Kalau ayah bunda sepakat dikasih dia bermain games gitu, tapi games yang kita sepakati itu ada di dalam rundownnya. Jadi anak kita nggak sembunyi-sembunyi gitu ayah bunda. Nah, kita bisa melihat, oh jam segini apa yang harus dilakukan gitu. Oh jam segini apa yang dilakukan. Nah, rundown ini yang kita bikin bersama-sama ayah dan bunda perlu kita evaluasi. Kalau saya mengusulkannya evaluasinya boleh di dalam family meeting gitu ya bunda. Nah, di dalam family meeting itu adalah bunda ketika kita evaluasi, nah sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak, bagi anak-anak yang berumur 7 sampai sekitar umur 12 tahun, 7 sampai 10 tahun, setelah kita mengevaluasi, kita nggak bisa memberikan konsekuensi mutlak. Tapi kita harus melatihkan konsekuensi, membiasakan konsekuensi. Tapi bagi anak-anak yang 10 sampai 15 tahun, menurut hemat saya, anak-anak sudah wajib mendapatkan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu harus disepakati bersama. Ketika rundown dibuat, sepakati kalau siapa yang tidak menjalankan rundown ini, apa konsekuensinya, sepakati bersama dengan anak-anak kita. Dan tugas ayah lah yang untuk menjaga konsekuensi itu berjalan dengan baik. Yang kelima ayah bunda adalah manajemen gawai. Nah, manajemen gawai ini adalah persoalan waktu, kesepakatan waktu ayah bunda ya. Kalau tidak salah saya baca-baca di dalam parenting itu sekolah biasanya sudah menyepakati gitu ya bunda ya. Kalau sekolah-sekolah itu misalnya gini, bagi anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah itu berapa lama dia di depan handphonenya misalnya gitu atau depan laptopnya gitu ya. Ketahanannya berapa lama? Misalnya begini, oh anak-anak boleh hanya anak-anak 3 kelas SD ke bawah dia bertahan boleh hanya sekitar 15 menit, kemudian dia wajib istirahat dan istirahatnya nggak boleh duduk. Istirahatnya harus dia bergerak. Itu jauh dari handphonenya harus melakukan kegiatan-kegiatan apa. Nah biasanya ayah dan bunda persoalan ini sudah disepakati oleh pihak sekolah. Jadi sayang sekali kalau sekolah hanya mengatakan ini kita daring ya sekarang gitu. Belajar matematika 2 jam gitu atau 1 jam dipanteng anaknya 1 jam gitu. Ini nggak sesuai lagi dengan pengasuhan. Nah, kemudian kita manajemen persoalan isi. Kalau waktu dan durasi sudah tadi ayah bunda ya, soal isi. Nah, soal isi itu soal apa yang ditonton. Nah, lagi-lagi ayah dan bunda yang berkata subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi ini kembali kepada persoalan connection before correction itu. Berlagi-lagi kembali kepada persoalan ikatan emosional. Kembali lagi kepada persoalan jalinan yang sudah terbuat antara kita. Anak kita merasa safe and secure dan trust nggak sama kita. Kalau dia safe and secure, dia nggak akan berbohong insya Allah kepada kita soal isi. Gitu ya bunda.
Kemudian lokasi, nah ya Bunda yang melakukan Sumatera perlu kita sepakati lokasi-lokasi yang memang nggak boleh misalnya disepakati di rumah itu, apakah handphone nggak boleh, siapapun nggak boleh menggunakan handphone, apakah di kamar tidur, di kamar mandi, ruang makan dan lain. Ini tergantung kepada kesepakatan ayah dan Bunda. Kemudian termasuk juga kesepakatan soal situasi, ya Bunda ya, situasi misalnya apakah ada tamu misalnya, apakah kita boleh menggunakan handphone atau ada nenek lagi ngomong sama kita atau nenek datang atau apa situasi yang lain. Kemudian misalnya apakah saat makan bersama, saat ibadah, saat bertamu, saat naik kendaraan, saat melayat, saat liburan, itu nanti ayah bunda bikin peraturan-peraturan aturan yang paling penting, bikinlah peraturan dan aturan bersama. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Taala, aturan dan peraturan itu tadi yang saya sebutkan, kalau bagi anak-anak yang di usia-usia memaisnya dia, konsekuensi itu belum kita lakukan secara mutlak. Tapi bagi yang sudah menjelang usia-usia 10 sampai 15 tahun, itu kita bisa lakukan konsekuensi secara mutlak. Sudah barang tentu dengan bertahap. Ya, Bunda. Baik. Nah, Ibu yang mulia Ta'ala, maaf sudah lebih dari waktu yang kita sediakan. Saya mohon maaf kepada Ustazah. Terakhir kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mampukan kita ya untuk mengantarkan anak kita ke surga, karena ini roadmap dari pernikahan kita ya Bunda, kita akan bertemu dengan anak kita di surga ada nanti, kita bisa menjaga anak kita dari dampak negatif dari gawai ya Bunda. Nah, kalau nanti kita nggak sempat tanya jawab, saya sertakan ini Instagram saya dan kemudian ada nomor WA saya insyaallah. Itu mungkin ayah bunda yang mulia Ta'ala, Ustazah yang dimiliki Allah SWT, saya mohon maaf sekali lagi, sangat-sangat sederhana sekali, itu yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan ada gunanya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali ya pemaparan Ayah Irwan. Jadi ada 3 poin besar yang ingin saya highlight ya, di apa yang disampaikan tadi tentang keberkahan dan pemahaman orang roadmap pengasuhan gitu. Baik, ayah bunda peserta webinar kali ini, silakan kita akan buka sesi tanya jawab dan pertanyaan silakan di kolom chat. Jadi intinya ketika kita ingin anak kita baik, harus dimulai orang tua juga harus punya tekad yang kuat untuk memperbaiki dirinya ya. Karena tadi relasi pernikahan intinya adalah hubungan dari ayah dan ibu ya, ayah ya. Betul, betul Ustazah. Jadi kan kalau kita belajarnya dalam proses tarbiyah kita ini kan nggak bisa mendadak ya Ustazah ya. Jadi kita kan nggak sistemnya pemadam kebakaran gitu ya Ustazah gitu. Jadi pandemi, ayo ramai apa yang terjadi gitu. Ambil pemadam kemudian kita siram gitu. Tapi kita nggak bersiap, kita nggak menyiapkan anak-anak kita gitu. Dan ini yang kita hindari kan sebenarnya gitu. Dengan model-model ini, itulah sebabnya kenapa kalau tadi saya ambilkan dari beberapa buku-buku fathering dan parenting itu perlu sekali memang melihat ke dalam sebenarnya. Yang paling utama itu relasi pernikahan. Betul itu, relasi pernikahan itu. Banyak yang tadi saya sampaikan lah Ustazah ya gitu. Banyak sekali model nanti pola asuh orang tua itu sangat tergantung seperti apa relasi pernikahan mereka berdua gitu ya Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu kunci. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh loh Ustazah. Salah satu kuncinya adalah orang tua harmonis itu ya Ustaz ya. Ya betul. Baik, betul. Ini sudah ada pertanyaan dari peserta, saya sampaikan satu pertanyaan kemudian Ayah Irwan jawab begitu ya. Nah, ini bagaimana jika ayah sudah meninggal? Bagaimana pengasuhannya anak saya sekarang usia SD? Mungkin ayah bisa langsung jawab. Bunda yang menanyakan, mohon maaf, ini Masya Allah, saya bertanya, Bunda Allah ada yang sangat, saya tidak mengatakan bahwa Bunda Hajar itu single mother, tidak gitu, tetapi memang pola ayahanda Ibrahim kan memang jarang pulang gitu ya. Dan berbagai dalam kajian-kajian parenting itu Bunda Hajar itu memang diambil sampel sebagai bunda yang single mother. Apa yang Bunda Hajar lakukan? Ada 3 hal yang paling penting buat single mother. Yang pertama itu adalah
apakah Bunda sudah selesai belum masalahnya dengan suami gitu ya? Misalnya kehilangan sudah selesai belum secara psikologis gitu Bunda. Maksudnya mungkin nggak akan bisa selesai 100% ya gitu ya. Mungkin kita udah selesai belum perasaan kita atau apa kita, karena ini sangat luar biasa pengaruhnya, karena nanti akan mengasuh itu kita sendiri gitu ya Bunda gitu. Udah selesai apa belum? Ini mungkin berat ya. Saya ngambil contoh nih apa Bunda dan Ustadz Ustazah semua gitu. Saya gitu, istri meninggal bulan Maret. Istri saya meninggal bulan Maret. Gitu. Itu berat gitu untuk mengatakan bahwa selesai persoalan dengan pasangan itu. Oh, berat gitu. Saya baru merasakan sekarang. Dulu saya menganggap itu teori aja gitu. Kalau pasangan meninggal udah apalah, kita udah ikhlas atau apa gitu. Itu teorinya memang begitu gitu ya. Karena nanti pengaruhnya besar terhadap bagaimana pola kita mengasuh anak-anak gitu. Karena kita belum selesai gitu dengan pasangan kita, apalagi pasangan yang bercerai hidup gitu ya. Ya, kalau bercerai hidup apalagi persoalannya belum ikhlas, belum clear hubungannya, masih dendam-dendaman, masih perang-perangan gitu. Itu kan pengaruh besar kepada bagaimana kita mengasuh anak kita. Itu pola yang pertama. Itulah yang dilakukan oleh Bunda Hajar, nanya kepada Ayahanda Ibrahim, "Abang maaf, abang ini berangkat ke Palestina dalam rangka apa?" Gitu. Ninggalin anak-anak begini, aku tinggalkan di sini nggak ada apa-apa, nggak siapa-siapa. Tapi kan Ayahanda Ibrahim menjawab, ini karena perintah Allah. Clear sudah, selesai. Gitu. Artinya apa? Artinya Bunda Hajar sudah selesai gitu ya. Ketika Ayah Ibrahim mungkin pulang sekali setahun nggak ada masalah. Aku akan mengasuh sendiri insya Allah, dan aku akan tauhidku akan minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu loh Ayah Bunda gitu. Sudah selesai. Yang paling susah kan tadi itu kebayang-bayang gitu ya, gimana sih? Itu apalagi yang bercerai nih Ayah Bunda yang cerai hidup. Yang kedua adalah selesaikanlah persoalan anak dengan ayahnya. Gitu. Anak-anak tanya ke anak-anaknya ketergantungan ayahnya sejauh apa, dia dengan ayahnya sejauh apa. Harus perlu kita tanya kepada anak kita. Apakah mungkin secara spiritual masih tergantung sama ayahnya, secara emosional masih tergantung kepada ayahnya. Karena banyak sekali ayah bunda, anak-anak kita mungkin secara emosional dia dekat dengan ayahnya gitu. Tapi ayah dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau ayahnya bercerai dengan ibunya gitu ya bunda. Nah ini yang perlu kita clearkan gitu ya. Nah berikutnya adalah tahap yang kedua. Apa itu? Bunda Hajar tadi itu, anak itu kepada ayah itu butuh dua. Dia butuh tokoh, dia butuh peran, dia butuh fisik, butuh psikologis. Anak-anak nggak punya ayah secara fisik dia kuat. Secara fisik dia kuat, nggak punya ayah. Tetapi secara psikologis dia nggak kuat. Kalau begitu Bunda ambil alih secara psikologis. Jadi kalau ada anak bunda yang misalnya sudah kelas 6 SD gitu, secara psikologisnya apa? Oh dia latih kelaki-lakiannya, gitu, latih keberaniannya, gitu. Itu secara psikologis yang harusnya dilakukan oleh para ayah. Nah, yang ketiga ayah dan bunda, berkembang umur anak kita, barulah kita minta tolong kepada orang lain. Sama seperti Bunda Hajar, Bunda Hajar itu melatih Nabi Ismail berburu atau Nabi Ismail berani atau bersikap, itu boleh kita tolong kepada orang lain. Tapi menurut saya 3 hal ini harus kita lakukan lebih dahulu para bunda. Jangan ketika misalnya ayahnya udah nggak ada buru-buru minta tolong sama orang lain. Kenapa? Karena anak kita masih butuh emotional bonding tadi itu ya bunda. Dia masih butuh keterikatan dia dengan seorang yang caregiver dia, sebagai seorang yang diamanakan Allah. Itu siapa? Emang tinggal ibunya, ya nggak apa-apa tinggal ibunya. Nah 3 hal ini yang belum kita lakukan kepada single mother. Tapi akan Anda dengan pasangan Anda, percayalah Allah nggak diam. Allah akan memberikan kehebatan laki-laki ke dalam tubuh Anda gitu. Allah akan melengkapkan kehebatan maskulinitas itu kepada tubuh Anda gitu. Percayalah insya Allah gitu. Insya Allah itu nggak akan sia-sia Allah gitu. Tiba-tiba misalnya suami meninggal atau bercerai itu nggak akan sia-sia gitu. Tiba-tiba kita bilang ya Allah, Bunda Hajar, bayangkan Bunda Hajar. Itu kalau kita menyebut itu kan laki-laki banget tuh Bunda Hajar ya. Masya Allah loh. Hidup nggak ada apa-apa loh di sana. Nggak ada pasar, nggak ada apa gitu. Itu kebayang nggak apa akhwat atau ibu-ibu sekarang berani nggak tinggal di situ, misalnya di ujung Bengkalis sana gitu ya, misalnya nggak ada jalan, nggak ada apa gitu. Kira-kira ibu apa? Mungkin akan terjadi gitu ya. Ya Allah gitu ya, gini banget nasib nikah, gini banget. Tapi Bunda Hajar nggak lakukan itu. Bunda Hajar bilang yes, nggak apa-apa. Itu apa yang beliau lakukan? Beliau pertama bereskan tauhid sama Allah gitu ya. Bukan nggak ada suami, nggak apa-apa. Allah akan melengkapkan semuanya itu. Buktinya apa? Beliau ikhtiar. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah gitu ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi percayalah gitu ya bunda, tidak ada sesuatu di balik semua persoalan itu, tidak ada hikmahnya. Itu yang buat saya yang harus kita yakinkan kepada single mother. Wallahu a'lam bishawab. Hubungan
si orang tua tadi dengan Allah, balik lagi ke situ ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana solusi agar anak tidak kecanduan gadget pada saat ortunya sibuk dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga? Jadi sebenarnya tadi ayah sudah sampaikan, mungkin ini Ya. ekstrak gitu ya. Ya, ya tadi jawabannya tadi itu. Jadi pertama yang beberapa poin-poin dasar tadi itu, Bunda ya, poin dasar tadi bereskan dulu, bereskan pelan-pelan ayah Bunda ya. Ini bereskan yang tadi saya bilang relasi pernikahan. Itu perlu ayah Bunda. Bereskan dulu persoalan relasi pengasuhan. Saya khawatirnya begini ayah bunda, kita bicara soal gadget ini, kalau para ulama mengatakan gadget ini kan dahan ya. Yang perlu dibereskan bukan dahannya, yang perlu dibereskan tuh akarnya gitu ya. Mau teorinya seberapapun gitu, kalau akarnya nggak bagus gitu ya, ini gampang gitu. Anak kita bilang nggak boleh gadget ya, nggak boleh gini, sehari 2 hari gitu bunda tahan. Tetapi akarnya itu nggak kuat gitu. Nah itulah sebabnya tadi saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang paling penting sambil kita memberesi lebih bagus. Saya khawatirnya gini ayah dan bunda, relasi pengasuhan kita mau anak kita itu nggak terpengaruh dengan gadget, tetapi bapak dan ibunya fitrahnya tertukar. Ibunya yang harusnya jadi tulang rusuk sudah jadi tulang punggung gitu. Nah itu gimana itu kita mau bicara gitu ya. Ibunya di tulang punggung sudah, ibunya kerja ibunya nggak bisa bagi waktu, bapaknya nggak bisa bagi waktu, sementara bapak dan ibunya pengen anaknya aman dari gadget. Nah, coba kebayang ayah bunda, gimana cara supaya aman dari gadget kalau gitu? Gitu, ya bunda. Nah itu kembali lagi menurut amat saya, lagi-lagi bukan saya mengatakan tip dan trik itu tidak penting, sangat penting. Tapi itu dahan ayah bunda, itu dahan. Tapi menurut amat saya adalah mungkin nanti ke depan kita nggak berhadapan dengan gadget, ada lagi yang lain mungkin persoalannya gitu ya. Sekarang tuh ayah bunda di beberapa negara itu sudah ada penemuan bahwa gadget itu sudah dengan virtual sekarang. Nanti ayah bunda, kalau ayah bunda sekarang untuk melarang anak masih bisa karena dia pegang handphone secara nyata. Nanti gitu ya, sedang sudah ditemukan bahwa ini handphone udah nggak ada, virtual aja. Tapi anak-anak bisa nonton sebenarnya gitu. Dari virtual itu bisa nonton. Dari yang nggak ada apa-apa itu bisa dia tonton sebenarnya. Nah artinya ya bunda, kita akan sibuk aja gitu memikirkan itu sementara akarnya nggak terberesin. Nah itu menurut saya, ini saya mengalami ayah bunda ya, mengalami terlalu sibuk ngurus-ngurus persoalan-persoalan ranting dahan ini, sibuknya luar biasa. Habis ini akan muncul lagi persoalan ini. Ya. Games yang nomor 1 belum selesai urusannya gitu ya, games yang sudah diterbitkan sama orang gitu ya. Games kedua belum selesai, games ketiga diterbitkan sama orang. Dulu ayah bunda beberapa tahun yang lalu ketika Pak Tifatul jadi menteri, saya sempat ya bantu-bantu Pak Tifatul lah gitu ya. Pernah bikin beberapa buku gitu di Kemeninfo. Saya mendapat informasi gitu ayah bunda, bagaimana ada sebuah perusahaan dari Jepang itu membuat sebuah aplikasi khusus dibuatkan itu buat anak-anak yang kelas 5, 6, 7 di negara berkembang. Apa itu aplikasinya? Ada sebuah aplikasi pornografi dan bunda yang kalau kita usia-usia besar ini nonton itu nggak ada ngaruhnya sama kita. Libido nggak bangkit, apa nggak bangkit. Kalau anak kelas 4, 5, 6 nonton itu libidonya naik langsung. Ya bunda. Jadi begitu canggihnya gitu ayah bunda. Belum selesai urusan itu akan muncul lagi sesuatu yang lain. Nah menurut amat saya, cobalah kita mungkin agak sedikit mundur, mengurus 2 hal yang paling penting ini, relasi pernikahan, relasi pengasuhan. Setelah itu baru kita bicara sambil jalan, kita membicarakan tip dan triksnya. Nah tip dan triknya sudah saya sampaikan tadi ya bunda, ada manajemen gawai namanya, gitu ya bunda ya. Manajemen gawai itu menyepakati aturan-aturannya. Apa aturannya? Baik waktu, durasi, situasi, keadaan, kondisi, yang itu harus kita sepakati. Nah ayah bunda, kalau menyepakati itu berarti memang kembali lagi, mari kita periksa di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita udah terbiasa belum ada namanya family meeting? Kalau nggak ada pertemuan-pertemuan susah gitu. Kapan kita mau bikin peraturan karena nggak ada pertemuan bersama itu dengan anak kita, gitu ya bunda. Nah kemudian kita juga harus tahu tentang tahap perkembangan gitu. Kalau ayah bunda membuat peraturan dengan anak-anak, pasti berbeda. Anak-anak yang 0 sampai 7 tahun pasti berbeda cara aturannya, melaksanakan aturannya dengan anak-anak umur 7-14 tahun. Jangankan anak 7-14 tahun, satu tahap perkembangan. 7 sampai 10 dengan 10 sampai 15 pasti berbeda. Nah itulah sebabnya tadi saya mengusulkan, ayah bunda lengkapilah di rumah kita ada buku tahap perkembangan
nggak mahal. Mungkin ada supaya nggak ada buku rujukannya, tapi ada satu yang nggak dilupakan Nabi Ibrahim. Apa itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, nah pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi rupanya anak-anak umur 9 tahun kita sudah mengatakan kepada pendapatmu gimana nak? Nah itu kebayang tak ya Bunda ya? Wallahu beberapa pertanyaan. Pertama itu adalah kita minta ampun kepada Allah. Itu penting menurut saya. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena kita sudah berkhianat dengan amanah Allah. Anak itu kan milik Allah, gitu ya Bunda ya. Anak itu miliknya Allah gitu. Allah sudah menetapkan masing-masing tahap perkembangan itu ada tahap perkembangan tertentu gitu ya Bunda. Cuman pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hati nuraninya gitu ya Bunda ya. Gitu. Jadi kalau begitu apa? 0 sampai 7 tahun jangan banyak TV, jangan banyak musik, jangan banyak apa. Perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, banyak membacakan Al-Qur'an, bacakan sirah nabawiyah gitu. Karena kita menghormati apa yang Allah sampaikan. Nah, ketika itu adalah hak anak, kita nggak tahu gitu ayah bunda yang berkesempatan TV berseliweran di umur 0 sampai 7 tahun, pendengaran kita sering bertengkar depan anak kita 0 sampai 7 tahun, kalimat-kalimat kita nggak terkontrol di umur 0 sampai 7 tahun anak-anak kita gitu. Berarti kita berkhianat dengan apa? Dengan Allah gitu ya, berkhianat dengan amanah Allah. Itulah sebabnya para ahli mengatakan kalau mau membayar hutang pengasuhan itu satu yang paling utama minta ampun sama Allah. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah melawan, sudah nggak kalau saya mengibaratkannya itu adalah move on dan move up, gitu ya bunda gitu. Jadi memang harus memang kita lihatkan betul bahwa kita tobat, kita minta ampun sama Allah, ya Allah jangan siksa aku nanti dia mau hisab karena keabaianku pada anak-anakku. Yang kedua itu adalah mengakui. Suami istri harus mengakui memang bahwa kita ada sesuatu, ada beberapa hal yang kita nggak berikan itu kepada anak kita. Mungkin karena kita nggak tahu, bisa jadi karena kita memang sibuk, lebih banyak prioritas mencari uang waktu itu, sementara anak-anak membutuhkan yang paling penting, gitu ya. Nah, kita harus mengakui. Yang mengakui itu harusnya nggak boleh hanya satu orang, tapi harus dua-duanya. Karena dua-duanya ini yang berpotensi meninggalkan hutang waktu dia kecil. Gitu ya. Jadi suami istri harus mengakui, walaupun ini berat, ya, terutama bagi anak umur 15 tahun ke atas. Kita ngelihat, ya Allah, anak 15 tahun ke atas, udah 18 tahun, kok mandirinya nggak ada juga, kok nggak ada tanggung jawabnya, ya Allah, kok penakutnya luar biasa. Nah, kita harus mengakui ini. Memang mengakui ini, Bunda Ustazah, ini ada pekerjaan yang berat ini, mengungkit luka lama ini. Ya Allah, gitu. Mungkin di teman admin bisa dimatiin dulu ya ininya mic-nya ya. Saya lihat suaranya dari admin. Nah, gitu ya Bunda yang mulia kesempatan. Yang kedua tuh ngaku. Jadi kalau suami istri bilang sama pasangan bahwa kita dua-duanya nih, jangan hanya mengakui hanya istri saja gitu. Kalau hanya istri saja yang mengakui, membayar hutangnya susah. Ya Bunda ya. Harus dua-duanya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menyadari. Menyadari itu maksud saya adalah nggak boleh, harus kita sadari bahwa anak kita ternyata ada hal yang kita utangkan dulu di umur 15 tahun. Sadarilah bahwa ini harus bersegera. Gitu, nggak bisa ditunda sudah gitu ya. Nggak bisa lagi, ya udah anak kita kenapa sih ngomongnya ngaco, ngomongnya kasar, anak kita nggak ada disiplinnya, anak kita kenapa sih nggak ada kontrol dirinya gitu. Sudah ayah bunda, ketiga bersegera aja udah gitu, bersegera aja. Bersegeranya gimana? Bersegera kan nomor 4, apa itu? Merilis, memperbaiki, membayar, membasuh gitu. Utang-utang sudah terjadi. Nah, membayar hutang itu kuncinya satu ayah dan bunda, jangan banyak ceramah. Gimana caranya? Langsung aja ke bawa anak kita. Misalnya gini, anak kita kontrol dirinya kurang, latih kontrol dirinya langsung. Misalnya apa gitu, misalnya latih, misalnya kalau makan antri gitu ya bunda ya, kalau apa-apa dia bersabar dulu gitu ya, itu latih kontrol dirinya. Oh anak kita kurang empati misalnya gitu, nggak ada empatinya padahal udah 15 tahun ke atas gitu ya bunda. Gimana caranya? Nggak usah nasihati bunda, latih aja langsung, bawa ke lapangan langsung, bawa pernyataan langsung. Nah para ahli mengatakan ini bisa kita lakukan sebanyak 21 kali secara intens.
atau 40 kali secara intens, atau 3 bulan secara intens. Nah, syaratnya ayah bunda adalah dalam membayar hutang pengasuhan ini, nggak usah ditanyain hasilnya seperti apa. Biarlah Allah saja yang akan memperlihatkan hasilnya kepada kita. Tugas kita hanya ikhtiar. Kalau saya bahasa Bengkalisnya itu adalah do the best, let Allah finish it. Biarlah usaha kita ikhtiar aja, kita ikhtiar aja. Hasil gimana? Ini berubah nggak ya ayah Irwan apa? Udah nggak usah dipikirkan. Biar Allah saja. Ikhtiarnya pol-polan. Nah, M yang kelima adalah menjaga. M yang kelima menjaga itu maksud saya kalau kita sudah memperbaiki kontrol diri anak kita sudah memperbaiki apa-apa yang kurang dari anak kita, ayah bunda carikanlah bi'atun solehahnya. Nah, kalau saya ayah dan bunda biasanya gitu di teman BPKK di Partai Keadilan biasanya itu anak-anak 13-14 tahun itu sudah dalam tanda petik dia wajib ikut liqoan gitu ya. Ada perkumpulan kecil-kecil lah gitu ya bunda ya. Nah dia wajib itu sudah wajib itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka soalnya anak 15 tahun itu dia sudah sesuatu kebenaran itu dia nggak mendapatkan lagi dia pengennya nggak mendapatkan lagi dari orang tuanya tapi dapatkan dari orang lain. Nah kita harus bikinkan kelompok buat dia dalam rangka apa? Menjaga apa-apa yang sudah kita perbaiki gitu ya bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan terakhir karena kita dibatasi waktu. Di sini juga sudah menjelang asar. Saya pilih satu ini dari bapak-bapak ini. Assalamualaikum, ayah saya bertanya, anak saya usia 14 tahun, sekarang ini belajar daring dan harus pakai gadget. Saat belajar diselingi bermain video game. Solusinya bagaimana? Ya, Satu lagi. ya ayah yang milik Allah SWT. Ya, ayah yang milik Allah SWT. Umur 14 tahun menurut saya kita memang harus pikirkan yang pertama itu adalah balancing antara screen time dengan real life. Nah itulah sebabnya anak-anak daring umur 14 tahun itu waktunya terus dibagi-bagi. Nah saya nggak tahu nih, saya pengetahuan saya sekolah harus memberikan ini gitu ya, memberikan misalnya anak 14 tahun itu berapa lama. Misalnya anak berapa tahun lama itu ada, misalnya dia tatap muka daring dengan sekolahnya misalnya berapa setengah jam, habis itu interval 5 menit. Anak-anak 14 tahun tuh biasanya kalau di dalam parenting itu dia istirahatnya nggak boleh lagi dia ada di sekitar situ, dia harus melakukan gerak gitu, apakah olahraga atau apa gitu kan. Nah karena itu penting banget antara balancing screen time dengan real life-nya dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ayah harus menerapkan bersama saya kalau semacam alternatif kegiatan anak gitu ya, 14 tahun. Lebih banyak kegiatan outdoor menurut nama saya dengan ayah gitu. Misalnya dia daring di sehari itu misalnya 2 jam atau 2,5 jam. Nah ayah mungkin pergi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah activity, outdoor activity ayah bunda. Bisa jadi mungkin nggak di dalam rumah ada kegiatan apa, apakah bikin apa yang banyak gerak-gerak besar gitu yang dilakukan dengannya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut amat saya, ayah dan bunda adalah, ini penting yang tadi saya sebutkan tadi itu, bikinlah peraturan, karena anak umur 14 tahun sangat wajib bikin peraturan. Gitu ya bunda ya. Nah, karena apa? Karena anak 14 tahun itu harus kita kenalkan dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada 3 cara melakukan konsekuensi ayah. Yang pertama, kita nggak akan bisa lakukan konsekuensi sebelum kita melakukan 2 hal yang pertama. Apa itu? Yang pertama namanya komunikasi. Saya sedetil mungkin kepada si abang, wahai abang, ini peraturannya kamu setuju atau tidak? Ada nanti dari peraturan ini pasti gitu. Udah mengerti belum konsekuensinya? Nah, ini harus menjadi basic of knowledge-nya anak kita. Dia harus paham betul. Tanyain gitu. Nah, kalau dia sudah paham, negosiasi itu uji coba. Semua peraturan berarti dia nggak sepakat, kenapa abang melanggar kesepakatan sudah kita bikin. Nah, apa salah di abang? Oh, aku apa ya atau apa? Oke, kita coba lagi ya, gitu. Itu namanya proses negosiasi. Nah, setelah beberapa kali proses negosiasi, barulah kita bicara. Dan bagi anak 14 tahun, yang dia butuhkan itu adalah dari seorang ayahnya adalah raja tega dan raja tegas. Dia sedang membutuhkan kelaki-lakian dari ayahnya. Kalau bikin kesepakatan, tegakkan kesepakatan itu. Gitu. Jangan ayahnya sudah bikin kesepakatan, terus ayahnya malah yang melanggar, ayahnya nggak tega gitu. Karena anak laki-laki di umur itu, ayah dan bunda, dia sangat penting. Dia membutuhkan ketegasan dan ketegaan dia.
kewajiban dari kita. Kenapa? Anak umur 15 tahun ke atas, dia akan masuk ke sebuah tahap yang kita sebut dengan tahap real life. Tahap dengan real stage yang sebenarnya, kehidupan yang nyata sebenarnya. Dan sayang sekali kalau anak kita nggak latihkan kematangan-kematangan secara psikologis kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah gamblang ya Ayah Irwan, dan sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi karena kita terbatas oleh waktu, jadi Ayah Bunda mungkin bisa mengikuti Instagram Ayah Irwan Rinaldi juga ya. Di sana beliau terus share tentang pengasuhan. Baik, jazakumullah khairan kasir pada Ayah Irwan Rinaldi atas pada siang sore hari ini. Jadi kita sesi foto bersama dulu ya Ayah ya. Siap, siap. Baik, Ayah Bunda yang mengikuti. Kalau ke Bengkalis itu, Bun? Ya. Kenapa? Iya. Bengkalis. Baik, kapal Oh, oke. Kalau dari Duri, kami kan di Duri nih. Oh, di Duri okay, ini sekitar mungkin perjalanan darat sekitar 5 jam nyebrang kapal. Di Pulau Bengkalisnya, Kabupaten Induknya ada di seberang. Oh, oke. Saya lagi nginget-nginget nih Bun, apakah pernah ke sana apa belum ya? Gitu. Mudah-mudahan setelah pandemi ada kesempatan ya Ayah ya. Insyaallah Bun. Insyaallah. Baik, panitia sudah siap untuk sesi fotonya? Oh, bukan. Oh gitu, di balik kameranya. Baik. Ke kanan dikit Bu, boleh Bu Yulmi. Lagi stop. Oke. Izin Bapak Ibu sekalian peserta webinar untuk bisa open cam, kita sesi foto bersama dulu di screenshot nanti. Mohon izin seluruh peserta webinar untuk bisa open cam ya. Silakan buka kameranya, open cam untuk semua peserta. Mohon izin untuk open cam terlebih dahulu. Kita berikan waktu sekitar 1 menit aja. Nah, open cam, silahkan semuanya. Itu ada sekitar 202 peserta. 202 ya. Nah. Ya, tahan senyum 1 menit ya, sampai kering-kering giginya silahkan. Siap Bang, untuk screenshot? Oke. Siap. Mas Miko yang ini udah tadi Mas? Mas, yang ini udah? Oke. Saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan. Saya serahkan dulu ke moderator nih untuk closing. Biar dibalik ke Ibu MC. Baik, terima kasih Ayah Irwan atas paparannya hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Tugas saya sudah selesai sebagai moderator. Mohon maaf atas silap-silap kata. Kesimpulannya,
intinya kita kembalikan konsepsi pengasuhan kita kepada konsepsi tauhid gitu ya. Jadi keterlibatan Allah dalam proses pengasuhan kita. Billahi taufik wal hidayah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC, pada Bu Wina, silakan. Udah, saya mau pamit ya karena sudah asar di sini gitu ya, pamit. Ya silakan, terima kasih. Ya, ya Ustadz, Ustazah, Ayah Bunda, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah telah selesai webinar tadi yang dibawakan oleh Ayah Irwan Rinaldi dan dimoderatori oleh Ibu Novi, Ibu Diah Novi Wulandari. Masya Allah. yang telah terpilih dari usulan nominator seluruh SPKK Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Berikut kita kenalan dulu Bapak Ibu kepada para tokoh inspiratif ini. Berikut kami tampilkan. Dari utusan Raja
Sakti. Oke, terima kasih. Dan selamat kepada ibu-ibu RKI yang sudah sangat bersemangat untuk nge-Zoom pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya penanya terbaik. Siapa kira-kira Mbak Opi? Penanya terbaik. Itu jatuh kepada Ibu Lola. Nah, nanti hadiahnya akan akan menghubungi panitia. Teman-teman, sebagai sesi terakhir, pulang dan matra. Hubungan kita tagline kita tadi apa? Harganas. Apa tadi Bu? Harganas siap jadi orang tua cerdas. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ke pasar membeli pompa, perginya bareng sama Anya. Bapak Ibu semua, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Wina Nurwantari mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.